Malam itu, hujan turun deras, menampar kaca jendela rumah sakit dengan irama yang tak beraturan. Angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon di luar gedung bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak seperti tangan-tangan mencakar di balik tirai tipis. Kilatan petir menyambar, sesaat menerangi lorong panjang rumah sakit yang tampak sunyi dan suram. Tak ada suara selain detak jarum jam yang seolah bergerak lebih lambat dari biasanya. Dr. Rizal menghela napas panjang, matanya terasa berat setelah menjalani operasi panjang yang melelahkan. Malam ini seharusnya ia bisa beristirahat sebentar, namun panggilan darurat dari seorang perawat membuyarkan harapannya. Dengan langkah terburu-buru, perawat itu mendekatinya dengan wajah pucat pasi. "Dok, ada panggilan darurat dari kamar mayat." Suara perawat itu terdengar gemetar, seolah ada sesuatu yang mengerikan di balik permintaannya. Dahi Rizal berkerut. Panggilan dari kamar mayat? Ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bahkan dalam prosedur rumah sakit, tak ada alasan bagi siapapun untuk menelepon dari ruangan tersebut di tengah malam. Suara detak jantungnya semakin keras ketika ia mengambil jaket dan berjalan menuju lantai bawah tempat kamar mayat berada. Lorong menuju kamar mayat terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu di sepanjang dinding berkedip-kedip seperti hampir padam, menciptakan suasana semakin tidak nyaman. Setiap langkah yang ia ambil bergema, seakan ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang yang terasa semakin gelap di ujungnya. Sesampainya di depan pintu kamar mayat, Rizal merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu, namun sebelum tangannya menyentuh gagang, suara dering telepon kembali terdengar, nyaring dan menusuk keheningan malam. Jantung Rizal berdegup lebih cepat. Siapa yang menelepon dari dalam kamar mayat? Dengan sedikit ragu, ia akhirnya mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya terasa lebih dingin dari biasanya, napasnya berubah menjadi embun tipis yang mengepul di udara. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, memberikan kesan seolah-olah ruangan itu hidup dengan sendirinya. Di tengah ruangan, ada meja operasi yang kosong, dikelilingi lemari pendingin jenazah yang tertutup rapat. Suara dering telepon datang dari sudut ruangan, tepat di meja kerja petugas kamar mayat. Dengan tangan bergetar, Rizal melangkah mendekat dan mengangkat gagang telepon. "Halo," suaranya hampir tak terdengar, tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Sejenak, hanya ada keheningan di ujung telepon. Tapi tiba-tiba, suara lirih terdengar, suara yang serak dan penuh kesakitan. "Dok, tolong aku." Mata Rizal membesar. Suara itu bukan suara seseorang yang masih hidup. Suara itu terdengar seperti datang dari dunia lain. Seketika, lampu di ruangan itu padam, dan sesuatu bergerak di dalam salah satu lemari penyimpanan jenazah. Rizal terdiam. Dering telepon yang ia angkat barusan masih terngiang-ngiang di telinganya. Suara serak penuh kesakitan itu meminta tolong, sebuah suara yang seharusnya tidak mungkin muncul dari dalam kamar mayat. Napasnya memburu, dan hawa dingin yang menusuk kulit terasa semakin pekat. Seketika, lampu-lampu di ruangan itu berkedip cepat, memberikan kilasan bayangan aneh di sekelilingnya. Dalam kilatan cahaya yang singkat, ia melihat sesuatu bergerak di dalam salah satu lemari penyimpanan jenazah. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mungkin ini hanya kelelahan, pikirnya. Tapi instingnya berkata lain. Tangan Rizal perlahan-lahan meraih pegangan laci lemari pendingin jenazah yang tampak bergoyang tadi. Saat jemarinya menyentuh besi dingin itu, suara ketukan terdengar dari dalam. Ketukan pelan, namun cukup untuk membuatnya mundur satu langkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi saat kembali menatap lemari pendingin itu,
Suara ketukan semakin keras, seolah sesuatu dari dalam mencoba keluar. Dalam situasi normal, Rizal mungkin sudah kabur dari tempat itu. Namun, nalurinya sebagai dokter lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menarik gagang lemari itu dan membukanya perlahan. Udara dingin segera menyeruak keluar, menciptakan kabut tipis di sekelilingnya. Di dalamnya, seorang pria tua dengan wajah pucat membiru terbujur kaku. Mata pria itu tertutup rapat, tetapi ada sesuatu yang membuat Rizal terkejut. Sebuah ponsel hitam tergeletak di atas dadanya, layarnya masih menyala dengan panggilan aktif. Rizal menatap ponsel itu dengan ngeri. Siapa yang menelepon? Lebih penting lagi, bagaimana mungkin ponsel itu bisa berada di dada seorang mayat? Dengan ragu, ia mengambilnya dan melihat layar. Nama kontak yang terpampang di layar membuat darahnya berdesir. Panggilan dari Dr. Rizal. Ia hampir menjatuhkan ponsel itu. Dadanya berdebar keras. Bagaimana mungkin ponselnya sendiri bisa menelepon mayat ini? Dengan tangan gemetar, ia memeriksa saku jas dokternya dan menemukan ponselnya sendiri masih ada di sana. Tidak ada panggilan keluar, tidak ada riwayat yang mencurigakan. Rizal ingin membanting ponsel mayat itu, tapi sebelum sempat melakukannya, layar ponsel tiba-tiba berubah. Ada sebuah pesan baru yang muncul, hanya satu kalimat dengan huruf besar semua. Jangan pergi. Kau harus mengetahui kebenaran. Jantungnya hampir berhenti. Tangannya mulai gemetar hebat, dan tanpa sadar, ia mundur perlahan. Namun, saat itu juga, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Mata mayat itu terbuka. Tidak hanya terbuka, tetapi bola matanya bergerak, menatap langsung ke arah Rizal. Mulutnya mulai bergerak, meski tanpa suara. Namun, Rizal bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sosok itu mencoba berbicara, namun seolah suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, dari arah belakangnya, suara lirih kembali terdengar. Bukan dari mayat itu, tetapi dari sudut ruangan yang gelap. Kau harus tahu, sebelum semuanya terlambat. Rizal menoleh ke belakang dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. Saat ia kembali menatap mayat itu, tubuhnya sudah kembali diam. Matanya tertutup rapat, seakan tak pernah terbuka sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ponsel yang sebelumnya ada di dadanya kini tidak lagi ada di sana. Rizal meraba kantongnya dengan panik dan merasakan sesuatu yang dingin di dalamnya. Ia menarik keluar benda itu dengan ketakutan. Ponsel hitam milik mayat itu kini ada di tangannya. Rizal berdiri mematung di tengah kamar mayat yang dingin. Jantungnya masih berdebar keras. Ponsel hitam yang sebelumnya berada di dada mayat itu kini berada di dalam genggamannya, seolah dipindahkan oleh tangan tak terlihat. Napasnya memburu saat pikirannya mencoba mencari penjelasan rasional untuk semua yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu kamar mayat tiba-tiba terbuka. Sinar redup dari lorong menerobos masuk, disertai sosok perawat bernama Wina yang tampak terengah-engah. "Dok, ada apa?" "Saya dengar suara berisik dari sini," ucap Wina dengan nada khawatir. Rizal menoleh ke arahnya, mencoba mengendalikan emosinya. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang aneh. Mayat ini, pria tua ini." Wina melangkah mendekat, lalu menatap lemari pendingin jenazah yang masih terbuka. Ia mengernyit, lalu membaca catatan medis di tangan. "Dok, ini aneh. Tidak ada data identitasnya. Katanya dia ditemukan di pinggir jalan, tanpa tanda pengenal, tanpa ada yang mengklaimnya. Bahkan penyebab kematiannya masih belum jelas." Rizal menatap mayat itu dengan lebih serius. Wajah pria tua itu tampak tenang,
tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Ada bekas luka kecil di lehernya, hampir tak terlihat jika tidak diamati dengan saksama. Luka itu tampak rapi, seperti hasil sayatan yang disengaja. Bagaimana bisa tidak ada identitasnya? Apa tidak ada laporan orang hilang yang cocok dengan deskripsinya? Tanya Rizal. Wina menggeleng. Sudah dicek. Tidak ada laporan yang sesuai. Seolah-olah pria ini bukan bagian dari dunia ini. Rizal merasakan hawa dingin yang berbeda. Bukan hanya karena suhu ruangan, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kau bilang penyebab kematiannya tidak jelas. Rizal bertanya lagi, kali ini lebih serius. Benar, Dok. Dari hasil pemeriksaan awal, organ dalamnya masih dalam kondisi baik, tidak ada tanda-tanda serangan jantung, pendarahan internal, atau cedera parah. Satu-satunya tanda yang mencurigakan hanyalah bekas sayatan kecil di lehernya, jawab Wina sambil menunjuk ke area tersebut. Rizal menelan ludah. Bagaimana kalau itu bukan kematian alami? Bagaimana kalau dia dibunuh? Sebelum Wina bisa menjawab, sesuatu terjadi. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari lemari pendingin jenazah, tetapi dari meja tempat berbagai alat medis disimpan. Rizal meraba-raba kantongnya dan mengeluarkan ponsel, menggunakan cahaya layar sebagai penerangan darurat. Ketika ia mengarahkannya ke meja itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di atas meja, tergeletak sebuah kartu identitas yang sebelumnya tidak ada di sana. Dengan tangan gemetar, Rizal mengambil kartu itu dan membaca namanya. Dr. Hasan Pranata. Rizal terdiam. Nama itu terasa tidak asing. Ia mencoba mengingat, lalu matanya membelalak saat menyadari sesuatu. Dr. Hasan Pranata adalah seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit ini, tetapi ia menghilang lebih dari 30 tahun lalu, tanpa jejak. Tidak mungkin. Gumam Rizal, suaranya hampir tak terdengar. Wina yang melihat ekspresi wajahnya bertanya dengan cemas, Dok, siapa dia? Apa Anda mengenalnya? Sebelum Rizal sempat menjawab, suara dari telepon hitam di tangannya kembali berdering. Kali ini, getarannya lebih kuat, seolah menuntut untuk segera diangkat. Dengan napas tertahan, Rizal mengangkatnya. Halo, suaranya bergetar. Dari seberang telepon, suara yang sama kembali terdengar. Suara serak, penuh kesakitan, tetapi kali ini dengan nada yang lebih jelas. Kau sudah menemukan namaku, sekarang temukan kebenarannya. Tiba-tiba, pintu kamar mayat tertutup dengan sendirinya, membuat ruangan itu kembali terperangkap dalam kegelapan. Dan dari dalam lemari pendingin jenazah yang terbuka, terdengar suara napas panjang. Rizal terduduk di lantai, jantungnya masih berdegup kencang setelah mendengar suara napas panjang dari dalam lemari pendingin jenazah. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah ilusi akibat kelelahan, tetapi terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi malam ini. Napasnya memburu saat ia berusaha mengendalikan ketakutannya. Wina yang berdiri tak jauh darinya pun tampak ketakutan. Ia menekan lampu senter dari ponselnya, berusaha menerangi ruangan yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dok, kita harus keluar dari sini, ucapnya dengan suara bergetar. Rizal mengangguk pelan, tetapi naluri medisnya berkata lain. Ada sesuatu yang belum selesai di sini. Ia menatap kembali kartu identitas yang baru saja ia temukan, Dr. Hasan Pranata. Nama itu membawa ingatan samar tentang seorang dokter yang menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Wina, kau bilang tidak ada data identitas pria tua ini, kan? Tanya Rizal. Perawat itu mengangguk cepat. Benar, Dok. Tidak ada catatan apapun tentang dia di sistem rumah sakit.
Tapi bagaimana mungkin aku menemukan kartu identitas ini di sini? Jika dia benar-benar Dr. Hasan Pranata, lalu kemana dia selama ini? Rizal bergumam, pikirannya mulai menyusun potongan-potongan misteri yang semakin membingungkan. Saat itu juga, telepon hitam di meja petugas kamar mayat kembali berdering. Kali ini suaranya lebih nyaring, bergema di seluruh ruangan. Wina menjerit pelan, sementara Rizal hanya bisa menatap telepon itu dengan ekspresi ngeri. Pikirannya berteriak untuk tidak mengangkatnya, tetapi entah mengapa tangannya bergerak sendiri. Ia mengambil gagang telepon itu dengan perlahan, mendekatkannya ke telinga. "Halo," suaranya hampir tak terdengar. Hening. Tidak ada suara apapun di seberang. Namun, saat Rizal hendak menutup telepon, terdengar sebuah bisikan lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan percaya mereka." Rizal membeku. "Siapa ini? Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara tercekat. Namun, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara statis, lalu panggilan itu terputus begitu saja. Wina mendekatinya, wajahnya penuh ketakutan. "Dok, siapa yang menelepon?" Rizal menelan ludah. "Aku tidak tahu. Tapi dia bilang jangan percaya mereka." Wina mengernyit. "Mereka? Siapa yang dimaksud?" Rizal tidak menjawab. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi ketika sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari dalam lemari pendingin jenazah, terdengar suara retakan kecil, seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Wina mundur dengan cepat. "Dok, aku tidak mau di sini lagi." Namun, Rizal tahu mereka tidak bisa pergi begitu saja. Ada misteri yang harus dipecahkan. Dengan napas berat, ia mendekati lemari itu sekali lagi. Tangannya ragu-ragu saat ia bersiap menarik gagangnya. Tiba-tiba, lampu di kamar mayat menyala kembali dengan sendirinya, menerangi ruangan dalam cahaya keputihan yang pucat. Rizal dan Wina terpaku di tempat mereka berdiri. Kemudian, pintu lemari pendingin jenazah terbuka perlahan, mengeluarkan embusan udara dingin yang menusuk kulit. Di dalamnya, tubuh pria tua yang sebelumnya terbaring kaku kini tampak berbeda. Mulutnya sedikit terbuka, dan sesuatu tergenggam erat di tangannya. Dengan hati-hati, Rizal meraih benda itu, sebuah gulungan kertas tua yang tampak usang. Ia membukanya perlahan, dan matanya membelalak saat membaca isi tulisan di dalamnya. "Rumah sakit ini menyimpan rahasia kelam. Aku harus menghentikannya. Jika aku gagal, seseorang harus menemukan kebenarannya. Tolong, jangan biarkan mereka lolos." Wina menatap Rizal dengan wajah panik. "Dok, ini apa? Siapa yang menulis ini?" Rizal merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap kembali mayat pria tua itu, lalu kembali ke tulisan di tangannya. Satu hal yang kini jelas baginya, Dr. Hasan Pranata mungkin bukan sekadar korban, tetapi seseorang yang tahu sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh dunia. Dan sekarang, rahasia itu telah jatuh ke tangannya. Rizal berdiri mematung di hadapan lemari pendingin jenazah yang kini terbuka lebar. Gulungan kertas tua yang baru saja ia temukan di genggaman mayat Dr. Hasan Pranata masih erat di tangannya. Ia menatap isi pesan itu sekali lagi, hatinya berdebar kencang. Rumah sakit ini menyimpan rahasia kelam. Aku harus menghentikannya. Jika aku gagal, seseorang harus menemukan kebenarannya. Tolong, jangan biarkan mereka lolos. Rizal menelan ludah. Pesan itu terdengar seperti peringatan. Namun, siapa yang dimaksud dengan mereka? Apakah orang-orang di rumah sakit ini menyembunyikan sesuatu? Atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi di sini? Wina yang berdiri di sampingnya tampak pucat. "Dok, kita harus pergi dari sini. Ini bukan urusan kita lagi,
Suaranya bergetar. Namun, Rizal menggeleng. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Sesuatu yang besar sedang disembunyikan di sini, Wina. Aku harus mencari tahu. Ia mengambil napas panjang dan melangkah ke meja petugas kamar mayat. Tangannya bergerak cepat membuka arsip-arsip yang tersusun rapi di dalam laci. Ia mencari nama Dr. Hasan Pranata, tetapi tidak ada satupun dokumen yang mencatat tentang keberadaannya di rumah sakit ini. Ini aneh, gumamnya. Apa yang aneh? Tanya Wina, semakin gelisah. Seharusnya, jika dia memang pernah bekerja di rumah sakit ini, setidaknya ada catatan tentangnya. Tapi namanya tidak ada dalam arsip manapun. Rizal menutup laci dengan kasar. Seseorang telah menghapus keberadaannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar mayat. Rizal dan Wina saling bertatapan. Mereka menahan napas, berharap suara itu berlalu begitu saja. Namun, suara itu semakin mendekat. Rizal dengan cepat mematikan lampu senter ponselnya dan menarik Wina bersembunyi di balik lemari pendingin jenazah. Pintu kamar mayat perlahan terbuka, menimbulkan suara berderit yang menyeramkan. Dari celah sempit tempat mereka bersembunyi, Rizal dapat melihat seorang pria berpakaian jas dokter masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi langkahnya penuh kewaspadaan. Pria itu berjalan menuju meja kerja, membuka beberapa laci, lalu mengacak-acak dokumen di atasnya. Seolah sedang mencari sesuatu. Kemudian, ia menghela napas panjang dan bergumam, "Kita tidak boleh membiarkan ini keluar. Jika seseorang menemukannya, kita semua dalam bahaya." Rizal merasakan dadanya mencelos. Pria ini jelas mengetahui sesuatu. Ia menahan napas, berusaha agar tak menimbulkan suara sedikit pun. Namun, saat itu juga, ponsel di saku jas Rizal tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak. Suara getaran ponsel itu terdengar begitu nyaring dalam keheningan kamar mayat. Pria di tengah ruangan itu langsung menoleh tajam ke arah mereka. "Siapa di sana?" Suaranya tegas, penuh kecurigaan. Wina mencengkeram lengan Rizal dengan erat. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum ketahuan. Tanpa pikir panjang, Rizal menarik Wina keluar dari tempat persembunyian dan berlari menuju pintu keluar. "Hei, berhenti!" Pria itu berteriak dan segera mengejar mereka. Rizal mendorong pintu kamar mayat dengan keras, berlari menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Wina mengikuti di belakangnya, napasnya tersengal-sengal. Mereka terus berlari, melewati beberapa ruangan sebelum akhirnya menemukan sebuah pintu dengan tanda arsip lama di atasnya. Tanpa berpikir panjang, Rizal membuka pintu itu dan menarik Wina masuk. Ia mengunci pintu dari dalam, lalu menyandarkan tubuhnya ke pintu sambil mencoba mengatur napas. Ruangan arsip itu gelap dan berdebu. Rak-rak tinggi penuh dengan tumpukan dokumen lama yang hampir tak terjamah selama bertahun-tahun. Bau kertas tua menyeruak di udara. "Apa yang kita lakukan di sini?" bisik Wina panik. "Kita harus menemukan catatan yang mungkin masih tersisa," jawab Rizal sambil menyalakan ponselnya untuk mencari penerangan. Ia berjalan ke salah satu rak dan mulai menarik keluar beberapa berkas. Tangannya gemetar saat membuka lembaran-lembaran dokumen yang mulai menguning. Dan di antara tumpukan kertas itu, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah dokumen lama dengan cap rumah sakit tertanggal lebih dari 30 tahun lalu. Di bagian atasnya, tertulis dengan huruf besar, "Proyek Pintu Kematian, Rahasia Terlarang." Rizal menelan ludah. Tangannya semakin erat mencengkeram dokumen itu. Wina mendekat, menatap tulisan itu dengan ekspresi ngeri. "Apa ini, Dok?" bisiknya. Rizal membuka halaman pertama dokumen itu dan mulai membaca isinya. Semakin ia membaca, semakin pucat wajahnya. "Eksperimen medis rahasia,
Pasien dijadikan objek percobaan, kematian yang disengaja. Rumah sakit ini menutupi semuanya. Pikiran Rizal berpacu cepat. Inilah yang Dr. Hasan Pranata coba ungkapkan sebelum ia menghilang. Inilah rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Dan sekarang, mereka yang berusaha melindungi rahasia ini tahu bahwa seseorang telah menemukannya. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari pintu di belakang mereka. Seseorang sedang mencoba mendobrak masuk. "Mereka tahu kita di sini," bisik Wina, wajahnya dipenuhi ketakutan. Rizal merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Mereka dalam bahaya besar. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Pintu ruangan arsip bergetar hebat. Suara dentuman keras terdengar berulang kali, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mencoba menerobos masuk. Wina menutup mulutnya, menahan napas agar tidak mengeluarkan suara, sementara Rizal dengan cepat menutup dokumen yang baru saja mereka temukan dan menyelipkannya ke dalam saku jasnya. "Mereka tahu kita di sini," bisik Wina, suaranya bergetar ketakutan. Rizal menatap sekeliling, mencari jalan keluar lain. Ruangan ini terlalu sempit, dan satu-satunya pintu kini sedang didobrak dari luar. Ia mengarahkan senter ponselnya ke sudut ruangan dan menemukan sesuatu, sebuah pintu kecil di bagian bawah dinding, seperti jalur ventilasi atau lorong pemeliharaan. "Sini, cepat!" Rizal menarik tangan Wina dan membawanya ke arah pintu kecil itu. Dengan susah payah, ia membuka palangnya dan melihat ke dalam. Lorong sempit dan gelap membentang ke suatu tempat yang tidak bisa ia tebak. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Tanpa ragu, mereka berdua merangkak masuk ke dalam lorong tersebut, menutup pintu di belakang mereka sesenyap mungkin. Sesaat kemudian, dentuman terakhir terdengar, dan pintu arsip utama akhirnya terbuka dengan paksa. Dari balik celah kecil di pintu, Rizal mengintip ke dalam ruangan arsip. Sosok pria berjas dokter yang tadi mengejar mereka berdiri di ambang pintu. Namun, kini ia tidak sendirian. Di belakangnya, samar-samar terlihat sosok-sosok lain, bayangan dengan tubuh kurus kering, mata kosong, dan wajah penuh penderitaan. Mereka bukan manusia, mereka adalah arwah. Wina mencengkeram tangan Rizal dengan erat. Ia bisa merasakan tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. "Mereka bukan orang biasa," bisiknya dengan ketakutan. Rizal menahan diri agar tidak panik. Mereka harus terus bergerak. Dengan sigap, ia merangkak lebih jauh ke dalam lorong yang gelap, mengikuti jalur yang berliku. Udara di dalam lorong itu terasa lebih dingin, bahkan lebih dari ruangan kamar mayat. Setiap langkah yang mereka ambil, suara bisikan terdengar samar dari dinding sekitarnya. "Kau sudah menemukannya, tapi apakah kau siap menerima akibatnya?" Suara itu datang dari berbagai arah, seakan mengelilingi mereka. Rizal mencoba mengabaikannya dan terus bergerak maju. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya menemukan ujung lorong yang berakhir di sebuah pintu besi tua. Rizal meraba pegangan pintu dan mencoba membukanya. Dengan sedikit usaha, pintu itu berderit terbuka, mengarah ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan tempat tidur rumah sakit yang sudah berkarat. Cahaya redup dari jendela kotor memberikan pemandangan mengerikan. Ruangan ini adalah bangsal rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan. Wina menatap sekeliling dengan ngeri. "Tempat apa ini? Kenapa rumah sakit punya ruangan seperti ini?" Rizal berjalan perlahan, matanya meneliti sekitar. Ia menemukan papan nama di dinding yang sudah nyaris terkelupas. Bangsal khusus ditutup tahun 1989. Ia menelan ludah. Tahun 1989, tahun yang sama ketika Dr. Hasan Pranata menghilang. Mereka berdua saling berpandangan. Sebelum mereka sempat mengungkapkan apa yang ada di pikiran masing-masing, suara langkah kaki terdengar dari balik ruangan.
Suara itu berat, lambat, dan menyeret, seolah seseorang atau sesuatu sedang mencari mereka. Rizal dengan cepat menarik Wina ke balik salah satu ranjang, bersembunyi di kegelapan. Perjalanan menuntut itu. Mereka menahan napas, mendengar suara itu semakin mendekat. Lalu, dalam remang-remang cahaya, mereka melihatnya. Sosok pria tua yang sudah usang, wajahnya penuh luka dan matanya kosong. Mulutnya bergerak pelan, seolah menggumamkan sesuatu. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Wina nyaris menjerit, tetapi Rizal menutup mulutnya dengan cepat. Mereka hanya bisa diam, menatap sosok itu yang kini berdiri tepat di tengah ruangan. Sosok itu memiringkan kepalanya, lalu mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah mereka. Kebenaran harus diungkap. Seketika, seluruh ruangan berubah. Cahaya redup berganti dengan pemandangan mengerikan. Bangsal yang tadinya kosong kini dipenuhi pasien dengan tubuh kurus kering, wajah mereka penuh luka dan tatapan kesakitan. Mereka merintih, memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pemandangan itu hanya berlangsung beberapa detik, sebelum tiba-tiba semuanya kembali seperti semula. Hanya ada mereka berdua di dalam ruangan kosong. Rizal dan Wina saling berpandangan. Apa yang baru saja mereka lihat bukan sekadar ilusi, itu adalah gambaran masa lalu, rahasia yang terkubur di dalam rumah sakit ini. Dan mereka tahu, ini baru permulaan. Rizal dan Wina masih terengah-engah. Jantung mereka berdetak cepat setelah pemandangan mengerikan yang baru saja mereka saksikan di bangsal rumah sakit yang telah lama ditutup. Gambaran para pasien kurus kering yang merintih kesakitan masih terukir jelas di benak mereka. Ruangan itu kembali sunyi, tetapi hawa dingin yang menusuk masih terasa, seakan-akan mereka masih diawasi. Wina meremas lengan Rizal dengan erat. "Dok, kita tidak boleh tetap di sini. Kita harus pergi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Rizal menatap sekeliling dengan gelisah. "Tidak, Wina. Kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini. Jika kita pergi sekarang, kebenaran akan tetap terkubur. Kita harus menemukan bukti nyata sebelum bisa keluar dari sini." Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Suara serak yang menggetarkan nyali mereka. "Jangan biarkan mereka lolos." Mereka berdua menoleh ke arah suara itu. Di sudut ruangan, sosok pria tua dengan jas dokter yang telah kumal berdiri membelakangi mereka. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus dengan tangan yang gemetar. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang hancur dengan bekas luka yang dalam. Matanya kosong, tetapi dari bibirnya terdengar suara yang jelas. "Mereka harus membayar," katanya dengan suara parau. Rizal menguatkan hatinya. "Dokter Hasan Pranata? Apakah itu Anda?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi tangannya terangkat, menunjuk ke pintu besi di sisi lain ruangan. Rizal dan Wina saling berpandangan, lalu dengan hati-hati mereka melangkah menuju pintu itu. Rizal meraih pegangan pintu dan mencoba membukanya, tetapi terkunci. "Kita butuh sesuatu untuk membukanya," bisik Wina. Tiba-tiba, suara derit terdengar dari belakang mereka. Sosok dokter tua itu perlahan berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Rizal. Ia merogoh sakunya yang lusuh dan mengeluarkan sesuatu, sebuah kunci tua berkarat. Ia menatap Rizal dalam-dalam sebelum meletakkan kunci itu di telapak tangannya. "Temukan mereka, hentikan mereka," kata sosok itu sebelum tubuhnya perlahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan. Wina tersentak, menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Rizal menatap kunci itu dengan perasaan campur aduk, lalu segera memasukkannya ke dalam lubang kunci pintu besi. Dengan sedikit usaha, kunci itu berputar, dan pintu terbuka dengan suara gemeretak keras. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang penuh dengan lemari arsip tua.
Lampu redup menerangi ruangan, memperlihatkan tumpukan berkas dan dokumen yang telah lama ditinggalkan. Rizal segera mencari-cari sesuatu yang bisa menjadi bukti kejahatan yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sebuah berkas dengan cap "Proyek Pintu Kematian". Jari-jarinya gemetar saat ia membuka dokumen itu dan mulai membacanya. Proyek ini dimulai tahun 1987 dengan tujuan penelitian eksperimental terhadap pasien yang sekarat. Percobaan dilakukan dengan metode ekstrim, memanipulasi kondisi fisik dan mental mereka untuk mengungkap batas antara kehidupan dan kematian. Wina yang membaca dari belakang menutup mulutnya dengan syok. Mereka melakukan eksperimen pada pasien yang masih hidup. Rizal mengangguk, wajahnya semakin pucat. Dan Dr. Hasan Pranata mencoba menghentikan ini, tapi dia malah dibungkam. Itulah sebabnya dia menghilang, itulah sebabnya namanya dihapus dari sejarah rumah sakit ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Ada lebih dari satu orang. Rizal dengan cepat menutup dokumen itu dan menarik Wina bersembunyi di balik salah satu lemari arsip. Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Beberapa pria berpakaian hitam masuk, membawa senter dan senjata di tangan mereka. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada tajam. Seseorang telah menemukan ruangan ini. Temukan mereka sebelum informasi ini bocor. Wina menahan napasnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Rizal mencoba tetap tenang, berpikir cepat untuk menemukan jalan keluar. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, salah satu pria itu menemukan dokumen yang baru saja mereka baca. Ini dia. Mereka pasti masih di sini, seru pria itu. Tanpa berpikir panjang, Rizal meraih tangan Wina dan berlari keluar dari tempat persembunyian mereka. Para pria berpakaian hitam segera mengejar mereka, suara langkah kaki bergema di lorong sempit. Mereka berlari tanpa henti, mencari jalan keluar. Lorong itu terasa seperti labirin, dengan pintu-pintu yang tertutup rapat di sepanjang sisi. Rizal melihat sebuah tangga di ujung lorong dan menarik Wina untuk naik. Namun, tepat saat mereka mencapai lantai atas, mereka dihadang oleh seorang pria dengan wajah dingin. Ia memegang pistol, mengarahkannya langsung ke kepala Rizal. "Permainan selesai, Dr. Rizal," katanya dengan nada dingin. Wina menjerit tertahan, sementara Rizal menatap lurus ke mata pria itu. Di detik terakhir sebelum pelatuk ditarik, sesuatu terjadi. Cahaya putih terang tiba-tiba memenuhi ruangan, diikuti suara jeritan mengerikan. Para pria berpakaian hitam terjatuh satu persatu, tubuh mereka terkulai tanpa nyawa. Dari balik cahaya itu, sosok Dr. Hasan Pranata muncul sekali lagi, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Para arwah pasien yang dulu menjadi korban eksperimen rumah sakit itu berdiri di belakangnya, mata mereka penuh dendam. "Kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya," suara Dr. Hasan bergema. Rizal menarik Wina dan berlari keluar dari rumah sakit yang kini dipenuhi jeritan dan bayangan mengerikan. Mereka terus berlari hingga akhirnya keluar ke halaman depan, di mana fajar mulai menyingsing. Rumah sakit itu kini sunyi. Para pria berpakaian hitam sudah menghilang, begitu juga arwah yang tadi membantu mereka. Rizal menatap rumah sakit itu sekali lagi, menyadari bahwa semuanya telah berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai.